sampai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa badana bi asrari wa anwari wa nabahati wa barakatihi ad-dharin amin ya rabbal alamin. Halaman 15 dari wa qawluhu ta'ala wa ni'matan wadhkuru, dan ingatlah kalian semua nikmatallahi, pada nikmat Allah alaikum, yang dilimpahkan atas kalian, id kuntum, tatkala sebelumnya kalian a'daan, saling bermusuhan, fa'allafa, lantas kemudian menyatukan siapa Allah baina qulubikum, di antara hati kalian yang bermusuh-musuhan tadi. Al-ayat, ini ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat ini kata Al-Haq Abdullah bin Alawil Haddad, amrun adalah perintah dari Allah, bisyukrihi, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, ala nikmatil ulfah, atas kenikmatan persaudaraan, allati, yang mana an'ama, telah memberikan nikmat siapa Allah biha, dengan nikmatul ulfah tadi, alaihim, atas mereka, ba'dal adawati, setelah permusuhan asyadidah yang sangat keras, allati kanat bainal aus wal khazraj, allati kanat, yang mana dahulu pernah ada di antara siapa, bainal aus wal khazraj, antara kabilah Aus dan Khazraj, wa hum ansarullah wa rasuli, dan mereka Aus dan Khazraj itu adalah ansarullah, golongan yang membela Allah, wa rasuli, dan golongan yang membela Rasulullah. Khususan terutama wa baina sa'iril Arab, ini terutama khusus kaum Khazraj dan Aus, wa baina sa'iril Arab, dan di antara sekalian bangsa Arab pada umumnya. Begini, dulu sebelum baginda Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Madinah, dari kota Makkah ke Madinah, di Madinah itu struktur atau komposisi sosial masyarakatnya terdiri dari berbagai macam kabilah, suku. Jadi kita paham bahwa di Arab itu terkenal dengan sistem kehidupan sosial masyarakatnya kesukuan, banyak sekali. Nah, ada beberapa suku besar yang menguasai kota Madinah, menguasai dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi apapun. Di antara yang terbesar adalah suku Aus dan Khazraj. Ada Banu Nadir di antaranya. Nah, kedua suku besar ini dulu nggak pernah akur. Kedua suku ini kan tidak pernah akur dan punya hobi perang, berantem.
Dan berantemnya itu al-adawa asy-syadidah, berantem seberantem-berantemnya. Di sana itu kalau sudah berantem suku nggak ada sudahnya, nggak ada ujungnya. Kalau ada orang satu dari Aus, suku Aus, yang satu dari Khazraj, di tengah jalan berantem berdua. Besoknya pasti berantem dua suku. Satu RT berantem, ada orang RT satu sama RT dua berantem berdua. Besoknya dua RT semuanya berantem bareng-bareng. Karena sistem kesukuan nggak boleh kesenggol dikit. Kesenggol dikit satu anggota sukunya, maka satu suku meledak. Itu baru dua suku. Dan kalau sudah perang satu suku berbulan-bulan. Makanya dulu kalau di Arab itu saking kebiasaannya orang perang, sampai kemudian ada instruksi dari Allah kepada Rasulullah, dilarang kalau bulan Muharram itu perang. Ya karena untuk menghargai bulan suci Muharram. Ada bulan Rajab, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu tidak boleh mereka berperang. Maksudnya bukan hanya tidak boleh berperang di bulan Muharram, karena mereka kalau perang kepanjangan berbulan-bulan nggak sudah. Kasih bulan suci biar mereka berhenti gencatan senjata. Nah, ini dulu mereka punya kebiasaan sebelum Rasulullah datang ke Madinah, hampir nyaris tidak ada yang namanya kota damai. Urusan dagang lapak pasar bukan, kalau sekarang urusan lapangan parkir itu ya, maka dia perangnya berbulan-bulan. Nah, dulu luar biasa. Itu sukunya nggak sebanyak bangsa Indonesia. 3 suku Khazraj, Aus, Bani Nadir kalau perang, masya Allah itu satu kota Madinah ribut gara-gara sudah 3 suku. Nah kita bayangkan ke Indonesia sukunya ada 300, perang semuanya ribut urusan. Banyak luar biasa. Ini nikmat luar biasa. Kata Alhamdulillah. Ayat ini turun untuk memberikan gambar. Bangsa Arab dulu mah kalian hobinya berantem. Sebelum Rasulullah datang, sebelum Islam datang, kalian hampir tidak mengenal yang namanya perdamaian. Datangnya Islam, al-Islam itu dinun salamun, agama damai. Makanya Islam datang kepada kita melalui Rasulullah, dibawa Rasulullah dari Makkah hijrah ke Madinah, disebarkan ajaran Islam. Ajaran yang dibawakan Islam hakikat adalah ajaran yang menebarkan kedamaian. Maka luar biasa, Madinah yang menjadi ladang perang di antara sesama suku negeri Madinah, lama-lama Madinah menjadi kota yang paling damai di seantero Jazirah Arab. Dan sampai sekarang Madinah itu kotanya kota kul, kota damai dibandingkan kota Makkah. Makkah lebih parah dari Madinah. Makkah lebih peperangan terjadi di Makkah lebih parah dari Madinah. Tapi berkah wasilah Rasulullah dan Islam, maka kemudian mereka menjadi satu kesatuan anak bangsa kota Madinah yang tadinya suka berantem menjadi damai. Nah, ini oleh Al-Qur'an digambarkan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah kemudian satukan hati mereka yang tercerai-berai yang biasa bermusuhan menjadi sesama anak kota Madinah, bangsa kota Madinah yang saling bersaudara. Ini menurut Al-Quran adalah nikmat yang luar biasa. Dari orang yang tidak pernah merasakan kedamaian menjadi sangat damai, akun, rukun dan harmonis. Maka dengan ayat ini kata Allah, ini sesungguhnya perintah dari Allah untuk mensyukuri nikmatnya perdamaian. Ingat, perdamaian adalah kenikmatan luar biasa yang harus disyukuri. Tanpa perdamaian, hampir susah kita mendapatkan kenyamanan. Hampir susah kita mendapatkan ketenangan. Ketenangan dan kenyamanan itu harganya sangat mahal. Bapak Ibu belum pernah kan cerita hidup di zaman perang kayak kakek moyang kita. Kakek moyang kita ngaji budak-budak Belanda, susah banget, nggak ada nyaman-nyamannya aja. Mau kemana-mana dicegat orang bawa bugil, bawa pistol gitu ya. Itu di zaman perang. Sedikit cerita, saya pernah tinggal di zaman perang selama hampir 4 tahun. Saya tidak bisa sholat Jumat hampir 9 bulan lebih. 9 bulan saya nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak aman, karena perang, bedil di mana-mana, bom di mana-mana. Mahal ternyata. Di sini belum menang rasain, alhamdulillah. Di Irak 12 tahun, 4 tahun perang itu sholat Jumat, sholat berjamaah aja kadang-kadang di jamaah. Karena mau sholat sendirian nggak ada, kemudian lagi mau sholat, bom nggak jadi sholat ntar.
Kenyamanan dan ketenangan adalah hal yang mahal. Oleh karena itu, bagi kita yang hidup di negeri yang sudah nyaman, yang sudah tenang, yang sudah damai, patut kita syukuri. Sebab hilang kedamaian, hilang kenyamanan. Jangan kamu mendapatkan ketenangan untuk di sini pun ibadah kepada Allah belum tentu bisa. Nah itu. Fa asbahtum bi ni'matillah. Amrun, perintah dari Allah. Ya. Bisyukri, untuk bersyukur atas nikmat Allah. Nah, ini terjadi. Aus Khazraj ini salah di antara suku-suku besar yang suka perang. Ini contoh khusus. Oleh Habib Abdullah dikatakan wa baina sa'iril arabi umuman, dan di antara atau suku-suku Arab lainnya pada umumnya. Suku Arab rata-rata selain Khazraj dan Aus juga tukang perang zaman dulu. Kalau sekarang kemudian kita melihat di Arab itu masih suka perang, karena hari ini yang perang kan ada di Arab semua, coba ya. Afghanistan perang, Libya perang, Mesir perang, Syria perang, Lebanon perang, Irak perang, itu semuanya di mana? Di Arab. Bukan kita ngomongin Arab, memang di Arab itu karena watak kabilahnya keras, nggak boleh kesimbil dikit, jatuhnya pasti perang. Alhamdulillah. Kita masih dianugerahkan oleh Allah, budaya ketimurannya apa-apa masih bisa diselesaikan dengan cara damai dan dialog, masih tidak perlu pakai bedil. Fa innahum, dan sesungguhnya mereka suku-suku di bangsa Arab itu innama kanu yaqtatilun, innama sungguh tiada lain kanu sebelumnya mereka itu ada yaqtatiluna, saling berperang, wa yatanahabuna, dan saling menyerang, wa ya'kulu, dan memakan siapa ba'duhum ba'du, sebagian mereka ba'dun atas yang lain. Jadi satu sama lain saling menimpa, saling menyerang, saling menerkam, saling memakan satu sama yang lain. Siapa yang kuat dia akan menang, siapa yang kuat dia akan berkuasa. Di sana tidak ada yang bisa menguasai tanah, tidak ada yang bisa menguasai wilayah pasar, tidak ada yang bisa menguasai wilayah pasar kalau dia tidak kuat. Barbar zaman itu. Hatta ba'athah, sehingga kemudian mengutus siapa Allah fihim, dengan mereka siapa? Rasulahu, pada utusan Allah, wa anzala, dan menurunkan siapa Allah alaihi, atas Rasul Allah tadi, kitabahu, kitab sucinya Allah, fajama'a, lantas kemudian menyatukan, mengumpulkan siapa utusan Allah bihi, dengan kitab Allah tadi, syattatahum, perpecahan di antara mereka, wa allafa, dan menyatukan siapa Rasul tadi baina, di antara qulubihim, hati mereka, wa azala, dan menghilangkan siapa Rasulullah bihi, dengan Al-Quran tadi, makana, yang ada di antara bainahum, di antara mereka, minadh dhaghain wal adawat, dari kedengkian dan permusuhan, wal fitani, dan fitnah, wal muqata'ati, dan pemisahan diri. Fa asbahu, maka kemudian menjadilah mereka binikmati, dengan nikmatnya utusan Allah yang membawa ajaran Allah tadi, ikhwana, bersaudara, fi dinihi, di dalam ajarannya Allah, agamanya Allah, wa nusrati rasulihi, dan membela rasulnya Allah, wa ta'zimi sya'irihi, dan mengagungkan syiarnya Allah, wa qad dzakara, dan sungguh telah menyebutkan siapa Allah, wa qad dzakara Allah Ta'ala, wa qad dzakara, dan sungguh telah menyebut, mengingatkan siapa Allah Ta'ala, Allah dzalika, yang demikian itu, fi ma'radil imtinan, dalam rangka al-imtinan, untuk bersyukur atau pujian ala rasulihi, atas rasulnya Allah alaihissalam, fi qouli ta'ala, di dalam firman-Nya Allah, walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengabadikan cerita tentang bagaimana Rasulullah sebagai juru damai. Rasulullah mengajarkan mereka untuk bersaudara, Rasulullah menyatukan mereka yang bercerai-berai. Itu sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang firman-Nya berbunyi, huwallazi ayyadaka bi nasrihi, huwa, dialah Allah alladzi, yang mana ayyada, telah mendukung kepada dirimu Muhammad bin nasrihi, dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan juga terhadap kaum mukminin.
walau wa'allafa baina qulubihim, wa'allafa dan menyentuhkan siapa Rasulullah baina qulubihim di antara hati-hati para mereka yang bertengkar, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Law anfaqta, kata Allah, law anfaqta, jika seandainya engkau menafkahkan atau mengeluarkan segala sesuatu fil ardi yang ada di bumi jami'an semuanya, kata Allah Muhammad, seandainya kau keluarkan seluruh isi bumi ini semuanya dengan segala kemampuanmu, ma'allafta, engkau tidak akan sanggup menyatukan baina qulubihim di antara hati mereka. Kenapa? Walakin Allah, tetapi Allah lah allafa yang mampu menyatukan bainahum di antara hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasulullah itu diutus oleh Allah dengan kuasanya Allah. Apapun yang dilakukan Allah pasti atas perintah Allah. Jadi sini kemudian kita diingatkan, Rasulullah selalu diingatkan, Muhammad, apapun yang kamu lakukan tidak akan bisa kecuali atas izin Allah. Betul, melalui tangan Rasulullah beliau mampu menyatukan orang-orang yang bermusuhan. Tapi Allah ingatkan kembali, sesungguhnya yang hakikatnya menyatukan mereka adalah Allah, perantaranya adalah Rasulullah. Ini kasus seperti ini seringkali diungkapkan di dalam Al-Quran. Ingat cerita Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Dari kecil beliau diasuh Rasulullah. Rasulullah dakwah yang belain pamannya Abu Thalib. Dimusuhin Abu Jahal, Abu Thalib yang bantuin nolongin. Dimusuhin Abu Lahab, Abu Thalib yang belain. Dimusuhin kabilah Quraisy, Abu Thalib yang belain. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau selalu berusaha mengajak pamannya Abu Thalib, berusaha mendakwahkan Islam kepada Abu Thalib agar pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib masuk Islam. Tapi secara berkata lain, beliau tidak berkenan masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sedih. Ya Allah, saya ingin paman saya yang saya cintai, yang nolongin saya, yang bantuin, dia juga ikut agama saya masuk Islam. Berkali-kali Rasulullah berusaha menyadarkan pamannya Abu Thalib agar dapat hidayah. Sudah. Tapi kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Muhammad, kerjamu sudah benar. Tapi ingat, innaka, sesungguhnya engkau lan tahdiya, tidak akan mampu memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun. Kenapa? Karena urusan hidayah urusan Allah. Kita hanya punya kewajiban memberikan bimbingan dan bimbingan. Ketika bimbingan itu sudah menjadi kenyataan, kembali pula, oh berarti hakikatnya Allah yang membimbing. Kalau bimbingan itu tak punya pengaruh dan manfaat apa-apa, toh berarti Allah yang memberikan ketentuan. Jadi memang kita hanya melaksanakan kewajiban, Rasulullah melaksanakan kewajiban, karena apa yang dilakukan Rasulullah itu semata-mata atas perintah Allah, berbicaranya pun atas kehendak Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berkata kecuali melalui wahyu dari Allah. Waqad kanu min qablu, waqad kanu, dan sungguh telah ada siapa mereka, Banu Khazraj, Banu Aus dan Bani Khazraj, Aus dan yang lain, min qablu sebelumnya, ayyab'atha, untuk sekiranya mengutus siapa Allah ilaihim kepada mereka, Rasulahu pada utusan Allah, ala syafa hufratin minan nar, ketika mereka ala syafa hufratin minan nar, sedang berada di jurang neraka. Wadzalika, dan yang demikian itu, bimakanu, lantaran perkara-perkara kanu yang ada siapa mereka alaihi, atas perkara tadi, minal kufri, berupa kekufuran, billahi, kepada Allah, wa ibadatil asnam, dan ibadah kepada berhala. Ini posisi ketika Rasulullah diutus kepada mereka bangsa Arab. Ini runtutannya dari bangsa Arab, mulai dari Makkah dan Madinah.
kondisi mereka itu dalam posisi kekufuran. Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami gini. Jadi sebelum Islam datang ke Jazirah Arab di bawah Rasulullah, atau sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul di Jazirah Arab, posisi mereka dalam posisi keadaan kondisi masyarakatnya kufur, kafir. Sampai-sampai begini, kita sering dengar kalau lagi ceramah maulid itu dengar. Zaman dilahirkannya Nabi Muhammad di bangsa Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu orang Madin mengartikannya zaman kebodohan. Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami. Ketika mereka di zaman itu disebut jahiliyah, bodoh di bidang apa maksudnya? Mereka dibilang hidup di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Itu kenapa? Apakah mereka nggak punya ilmu? Bukan. Orang Arab ilmunya pinter-pinter, ilmu dagangnya jago, ya. Ilmu astronominya keren. Mereka bisa ngitung, oh besok hujan, oh besok hujan, besok angin, besok badai. Tahu, mereka punya ilmunya. Oh berarti bukan bodoh. Bahkan orang Arab di zaman itu yang disebut zaman jahiliyah itu pinter baca tulis. Karena di zaman itu sudah ada pujaga-pujangga, syair, penyair-penyair Arab yang tulisannya keren-keren, berarti nggak bodoh. Ada Nabi Al-Dhibyani, ada Abdullah bin Rawaha, ada Umrul Qais, ada Antara bin Shaddad. Banyak pujangga-pujangga Arab yang kalau nulis puisi hampir sama redaksinya dengan Al-Qur'anul Karim, sama-sama indahnya. Berarti nggak bodoh. Kenapa disebut bodoh? Ternyata yang dimaksud zaman jahiliyah itu dua, Bapak Ibu Saudara. Mereka itu jahiliyah fil aqidah wa jahiliyah fil syariah. Jahiliyah bodoh dalam urusan akidah. Maksudnya gini, dulu sebelum Islam datang di bawah Rasulullah, agama mereka adalah ala millati Ibrahim, ikut agamanya baginda Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Mereka sudah mengenal Islam. Karena kenapa? Ka'bah yang ada di kota Makkah itu yang pertama kali membangun adalah baginda Ibrahim. Wa idza Ibrahim al-qawaida wa Ismail Rabbana inna taqabbal innaka sami'ud du'a di Al-Baqarah. Rumah Allah yang pertama di muka bumi namanya Ka'bah, posisinya di Makkah. Yang pertama kali bangun Nabi Ibrahim. Ketika bangun itulah Nabi Ibrahim mengajarkan syariat Islam di kota Makkah. Jadi penduduk Makkah, orang termasuk suku kafir Quraisy dan seterusnya sudah mengenal Islam. Bahkan mereka kenal namanya tawaf. Mereka tahu caranya haji, tahu muter-muter sa'i, tahu semuanya. Tapi sekian ribu tahun kebelakangan hingga datangnya Rasulullah, mereka kemudian agamanya kecampur-campur. Ibrahim mengajarkan dinu tauhid, agama tauhid, la ilaha illallah. Sama. Dulu kita sampaikan, seluruh nabi dari baginda Adam sampai baginda Rasulullah ajarannya sama, tauhid, la ilaha illallah. Mereka juga dulu la ilaha illallah. Tapi lantaran kelamaan nggak ketemu yang ngajarkan lagi, kecampur agamanya, kecampur dengan Nasrani, kecampur dengan Yahudi, kecampur dengan Persia, Majusi, kemudian datang penjajahan dari apa? Datang dari Romawi, datang dari Rum, agamanya udah gak jelas. Yang tadinya tauhid kecampur-campur, akhirnya mereka nyampur. La ilaha illallah sudah mulai hilang, di sini kemudian berubah menjadi penyembah berhala. Bapak Ibu tahu di cerita itu kalau kita lihat baca Sirah Ibnu Hisham, hampir semua orang Arab itu di rumahnya ada berhala sebagai tuhannya. Maka dikatakan wa awwalu ma yafsahu qabla al-khuruj minal bait as-sanam. Setiap orang Arab pertama kali yang diusap-usap, dielus-elus sebelum keluar rumah itu berhala. Aneh mau kerja biar hoki ya, begitu dielus-elus. Semua orang Arab punya berhala di rumahnya, kalau mau keluar rumah pasti yang diusap pertama berhalanya sebagai Tuhan. Wa awwalu ma yamsahu qabla ad-dukhuli ilal bait as-sanam.
Dan hal pertama yang diusap-usap sebelum masuk rumah ketika pulang itu adalah berhala. Kenapa? Saking disembahnya itu berhala biar punya hobi. Semua Arab rumahnya punya berhala. Yang kedua, berhalanya lomba gede-gedean dan cakep-cakepan. Yang pengen dianggap Tuhannya keren, dia berhalanya harus lebih gede atau lebih keren. Jadi orang berlomba-lomba punya sesembahan yang keren dan cakep. Begitu. Sampai-sampai diceritakan, saking mereka itu pemuja berhala, ketika mereka mau tawaf, mereka tawaf Bapak Ibu. Karena pernah diajarkan tawaf oleh Nabi Ibrahim. Muter-muter sama, muter Ka'bah tawaf 7 kali sama. Peninggal ada sisanya, ada sisa tauhidnya. Tetapi yang aneh, yang disebut bodoh, kalau bahasa kasar akidahnya goblok, bodoh. Tawaf mah tawaf, tapi yang dikelilingi tidak hanya Ka'bah, tapi dia bagaimana caranya ketika keliling tawaf di Ka'bah itu dia bisa Tuhannya nempel di Ka'bah biar dimuterin Tuhan. Akhirnya yang mau tawaf dari rumah Tuhannya ditempelin di dinding Ka'bah, ngarep-ngarep kalau lagi tawaf nanti Tuhannya dia sembah-sembah waktu tawaf. Makanya dinding Ka'bah kalau lagi musim tawaf, dinding Ka'bah penuh isinya Tuhannya orang Mekah. Ditempel-tempelin. Yang gede, segede-gedenya nempel. Bacaannya sama. Tapi ada yang satu yang tidak sama. Ada di kitab surat itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak illa huwa laka syarikun lak. Ada tambahannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa huwa syarikun lak. Ada tambahannya. Labbaik Allahumma labbaik, duhai Tuhan kami penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali yang pantas jadi sekutumu. Itu ada tambahannya. Tiada sekutu bagimu kecuali yang pantas jadi sekutumu. Itu Tuhan yang ditempel. Itu Tuhan yang ditempel katanya pantas jadi sekutu Tuhan. Tidak boleh ada sekutu Tuhan selain tadi Tuhan mereka yang ditempel-tempel. Ada tambahannya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka illa huwa syarikun lak. Begitu. Jadi doanya sama ditambah. Itu disebut bodoh. Ngakunya Tuhannya Allah tapi yang disembah bukan Allah lagi tapi berhak. Itu yang disebut jahiliyah, kebodohan di bidang akidah. Yang kedua, mereka dibilang bodoh, jahiliyatun fis syariah. Mereka ngaku bertuhan tapi bodoh, nggak pernah ketahuan ketaatan Tuhannya kapan. Nggak sholat, nggak puasa, ya nggak ibadah. Jadi ngakunya bertuhan, menghambakan diri kepada Allah, bodohnya nggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang disebut zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah. Nah, lantaran kemudian karena akidahnya nggak benar, syariatnya nggak punya, akhlaknya pun rusak, maka kalau jadi tukang perang itu hal biasa. Karena mereka sudah tidak punya hukum halal haram. Perang buat mereka kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan hukum boleh atau tidak boleh. Karena akidahnya hilang, syariatnya nggak punya, akhlaknya juga otomatis nggak punya. Maka kemudian fa'anqadhahum, Allah utus mereka, fa'anqadha, dan utusan Allah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka minha, dari kemusyrikan dan kekafiran tadi, bima syara'ahu, dengan melalui wasilah syariatnya Allah lahum, kepada mereka, min tauhidihi, dari mentauhidkan mereka kepada Allah. Nah, ada ajaran kembali ke tauhid melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka awalnya tauhid, kecampuran berhala, kecampuran kemusyrikan, kecampuran kekafiran dibalikkan kembali oleh Allah melalui Rasulullah kembali ke ajaran tauhid. Wal amali, dan beramal bi taatihi, dengan ketaatan kepada Allah. Fatalaballah, maka kemudian menuntut siapa Allah, minhum, dari mereka, ayyashkuruhu, agar mereka mau bersyukur kepada Allah, ala dzalika, atas yang demikian itu, wa ya'rifu, dan mereka agar mereka mengetahui haqqan nikmati, kebenaran nikmatnya Allah, alaihim, atas mereka. Nikmat yang mana? Fi inqadhihim, di dalam menyelamatkan mereka, minadh dhalalah, dari kesesatan, wastima'ihim, dan bersatunya mereka ba'dal furqah, setelah tercerai-berai, wa hadrihim, dan peringatan kepada, wa haddarahum, dan memperingatkan siapa Allah kepada mereka, fi dhimmi dzalika, dalam kandungan yang demikian itu, min mujibatil firqah, dari hal-hal yang menyebabkan
perpecahan, wal ikhtilafi dan perbedaan ba'dal ijtimai setelah persatuan, wal ikhtilafi dan kerukunan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian itulah yubayyinu menjelaskan siapa Allah lakum kepada kalian kita semua ayatihi ayat-ayat kebesaran Allah. Kenapa? La'allakum agar sekiranya kalian tahtadun mendapatkan petunjuk dari Allah. Bapak Ibu, ada kalimat kita bersyukur dari diselamatkannya kita minad dhalalah. Karena lawannya hidayah itu dhalalah. Jadi kalimat dhalalah sesat itu kebalikan dari hidayah. Kita hidup manusia itu harus bersyukur karena lantaran hidayah kita jadi muslim. Betapa banyak orang yang diajarkan tentang kebenaran karena tidak dapat hidayah dia tetap dalam kesesatan. Makanya alhamdulillah yang masih rajin sholat, alhamdulillah kita selalu meminta hidayah kepada Allah sebanyak berapa kali Bu? 17 kali. Hitung jumlah rakaat sholat. Ibu kalau sholat sehari semalam berapa rakaat? Berapa rakaat Ibu? 17 rakaat. Setiap 17 rakaat pasti baca Fatihah. Di dalam Fatihah ada satu ayat yang judulnya perintah Allah kepada kita agar kita meminta hidayah kepada Allah. Mana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ihdina, hidayahilah kami ya Allah, as-siratal mustaqim, pada jalanmu yang lurus. Tidak kurang 17 kali kita minta hidayah kepada Allah. Kok minta hidayah? Emang kita masih sesat? Emang kita belum hidayah? Namanya al-hidayah alal hidayah. Hidayah ada dua Bapak Ibu sebagai penutup. Yang satu ada namanya hidayah dhalalah. Hidayah dari dhalalah. Yang kedua ada hidayah taufik. Kita yang sudah menjadi muslim sudah dapat hidayah karena kita nggak ngapa-ngapain, karena kita diwariskan jadi keturunan muslim, kita menjadi muslim, alhamdulillah kita sudah dapat hidayah menjadi muslim. Nggak capek-capek orang Islamkan kita, dorong kita untuk masuk Islam karena kita begitu lahir sudah diadanin, ya dikomatin jadi muslim dan alhamdulillah jadi muslim. Itu namanya hidayah. Tapi ingat, siapa yang bisa menjamin hidayah keislaman kita awet? Banyak orang yang tengah jalan tadinya muslim menjadi kafir, yang tadinya muslim menjadi murtad, ya. Yang tadinya muslim bagus, dia meninggalnya su'ul khatimah. Oh berarti dicabut hidayahnya. Orang sudah baik mestinya husnul khatimah sampai su'ul khatimah. Orang yang tadinya muslim baik kemudian menjadi murtad, oh berarti ada yang lepas, namanya hidayahnya lepas. Kita jangan sampai hidayah kita hilang. Mudah-mudahan dari awal muslim meninggal dalam kondisi muslim, meninggalnya husnul khatimah. Itu hanya akan terjadi kalau kita selalu punya hidayah bimbingan Allah. Makanya hidayah sudah punya, biar hidayah tetap melekat, kita minta namanya hidayah taufik. Hidayah bimbingan dari Allah. Kenapa? Yang Islam tetap dibimbing Allah tetap Islam. Bapak Ibu ngaji. Nah, Bapak ngaji, alhamdulillah dapat hidayahnya ngaji. Pertanyaannya, apakah semua orang yang ngaji ngamalin ilmu ngajinya? Belum tentu. Ngaji mengaji, mabok, ngaji mengaji, nyolong ngaji mengaji, ngomong. Jadi ngaji kadang-kadang belum tentu ilmu ngajinya diamalkan. Kita berharap ilmu yang kita ngaji, belajarin ini dapat hidayah Allah, kita amalkan. Itu namanya hidayah taufik. Hidayah yang sudah kita dapat dibimbing Allah, manfaatnya dapat. Ilmu itu hidayah, dibimbing kita ngamalin. Itu namanya hidayah taufik. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah di atas hidayah agar hidup kita selalu dalam kondisi hidayah. Itu namanya al-hidayah alal hidayah, namanya hidayah taufik. Bimbingan dari Allah atas kebaikan yang sudah melekat kepada kita agar tidak hilang. Makanya 17 kali kita minta karena beratnya jagain hidayah, kecuali hanya minta tolong sama Allah biar benar-benar kita selamat selalu dalam kondisi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Hanya dengan Allah yang namanya taufik, hanya dengan Allah yang namanya hidayah.
sekuat-kuatnya kita jadi muslim pingin hebat ibadah kita juga nggak mungkin kalau hidayah Allah nggak kita dapat. 17 kali yuk kita jangan tinggalin ketika baca ihdinas siratal mustaqim. Di situ sesungguhnya kita diminta oleh Allah untuk jangan lupa minta hidayah kepada Allah, karena hidup kita penuh tantangan dan godaan. Salah kepleset kita, lupa kita salah, kita bisa goyang iman kita, bisa bleset hidup kita, melenceng hidup kita. Nanti khawatirnya awalnya mendapatkan hidayah, wafatnya kita tidak husnul khatimah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid ini selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, sehingga terletak istiqamah di jalur Allah, meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, hidup dalam kondisi berhidayah, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.